Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-alil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yukrahu bai'u ma dzukira mimman tawahhama minhu dzalik. Wa bai'us silahi lahi bughatin wa qutta'i tariqin wa mu'amalatu man biyadi halalun wa haramun wa in ghalabal haramu al halala. Wa qala, dikatakan makruh, dibenci, makruh jual beli kepada orang yang dengan menjual kepadanya menjadi haram lantaran keadaan orang itu. Anggur kita jual kepada pembuat minuman keras, itu asalnya makruh tapi menjadikan haram dengan sebab dibikinnya minuman keras. Kalau apalagi kalau kita tahu memang dibuat ke situ ya. Bila perbuatan penyebab keharaman itu hanya diperkirakan secara tipis terjadinya, menjual pedang kepada semacam pemberontak dan pembegal, dan makruh pula muamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara haram dengan halal, sekalipun kebanyakan haram daripada halalnya. Tuh. Kalau kita berjual beli ke pasar, orang kita muslim di tempat masih ada tuh alat-alat maksiat, jual minuman, ya alat-alat itu jangan berjual beli situ tuh, ya. Itu ujungnya menjadikan haram dengan sebut itu ya. Wa qala na'am in ulima tahrimu ma'uqida bi haruma batala. Wa qala, memang jika diketahui bahwa barang yang diakati itu jelas haram, maka muamalah di sini hukumnya haram dan akadnya pun menjadi batal. Jadi kita tak patut orang Islam bermuamalah model begitu ya. Yang makruh saja dihindari, apalagi yang haram. Wa haruma ihtikaru qutin katamrin wa zabibin wa kulli mujziyin fil fitrati. Haram hukumnya ihtikar, menimbun. Menimbun. Benda itu sudah mahal, ditahan lagi, bertambah naik itu harganya. Itu haram. Ya. Bahan makanan pokok terutama. Qut itu seperti misalnya buah tamar, korma. Kalau di Arab itu kan jadi sembakonya. Ya. Zabib itu apa? Anggur kering itu. Ya orang bilang kismis di sini ya, resin. Dan segala bahan yang bisa dipakai untuk zakat fitrah. Jelas itu kan beras, gandum. Malah sekarang kan ada pula apa namanya itu? Kalau di Surah Cita Ambon tuh, papeda tuh apa? Sagu. Wa imsaku mashtarahu fi waqtil ghala'i larrukhsi li bai'ahi ya liyabi'ahu bi aktsar 'inda ishtidadi hajatin ahli mahalli aw ghairihim ilaihi wa illam yashtarihi bi qasdi dzalik. Ihtikar ialah menahan barang pembelian di waktu harga mahal
bukan sewaktu harga murah untuk dijual kembali dengan harga di atas ketika penduduk setempat atau orang-orang lain sangat memerlukan barang tersebut, sekalipun waktu membeli bukan dimaksudkan untuk hal itu, atau ihtikar namanya, terutama sembako ya. La liyumsikau li nafsi aw iyalihi, tidak termasuk ihtikar menimbun itu bila menahannya untuk keperluan sendiri atau untuk keluarga tanggungannya. Aw liyabi'ahu bi thamani mislihi wala imsaku ghullati ardhihi, atau untuk dijual dengan harga sepatutnya. Tidak termasuk pula jika menahan hasil buminya sendiri, itu tanah dewe tidak ditahan. Wa al-haqal Ghazali bil quti kullama yu'inu alaihi kal lahmi wasarhal qadi bil karahati fis saubi. Al-Ghazali mengatakan menyamakan bahan makanan pokok dengan segala makanan penolongnya, lauk pauk maksudnya, atau penggantinya di kala paceklik, sama dibilang ya. Misalnya daging tuh, Al-Qadhi berkata menjelaskan adalah adanya makruh menimbun kain. Enggak tuh, tahan nanti tuh ya. Wa saumun ala saumin ay saumi ghairihi ba'da taqarruri thamanin bitaradi bi wa in fahusha naqsus thaman anil qimati linnahyi anhu. Juga haram menawar barang yang sudah ditawar orang lain setelah disetujui bersama harga jadinya. Tuh hati-hati itu. Sudah kalau jual sama saya sudah aku tambah lagi nih. Ada apa sedang orang sudah setuju. Ya, haram namanya. Sekalipun dianggap tidak wajar adanya harga rendah di bawah nilai barangnya, karena terdapat dalil yang melarang perbuatan tersebut ya. Wa huwa ay yazid ala akhar fi thamani ma yazidu shira'ahu aw yukhrija lahu arkhasa minhu aw yuraqqibal malika bistirdadihi liyashtariyahu bi aghla. Wa qala, yaitu dengan cara menambah harga di atas harga tawaran orang lain pada barang itu pula, atau memberikan barang yang sama kepada pembeli dengan harga lebih rendah, atau mempengaruhi pemilik penjual barang agar menarik kembali barangnya untuk ia beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi itu di pasar ya. Wa qala wa tahrimu bai' ba'dal bai' wa qabla luzumihi li baqa'il khiyari ashad. Waqala, dikatakan keharamannya bila dilakukan setelah terjadi akad jual beli sebelum dilaksanakannya pembayaran dan penyerahan barang, karena masih adanya khiyar memilih adalah lebih besar daripada bila dilakukan sebelum itu. Maka berat jual beli itu asalnya, apalagi yang jual beli jelas timbangan kurang, takaran kurang, dicampur sana sini, itu parah lagi, ya tak? Kita tidak kan kalau jual beli itu bagaimana dapat untung sebesarnya, ya itu masalah tidak pikirkan seperti itu ya tak? Siapa yang dihai, andai dibilang pada masalah besar. Wa qala wa najashun linnahi anhu wal idza walil idza wa huwa ay yazida fi thamani la righbatihi bal liyakhda'a ghairahu wa in kanat azyadatu fi mali mahjurin alayh
walau inda naqsil khimati 'alal aujuh. Haram melakukan najash. Apa tuh? Karena ada dalil yang melarangnya dan juga menyakitkan hati pembeli. Najash itu maksudnya apa? Ialah menambah harga bukan karena senang membelinya, tetapi agar orang lain terbujuk karenanya. Nah. Sekalipun tambahan itu dalam harta mahjur alaih, orang yang di bawah pengampunan, dan sekalipun dilakukan sewaktu harga jadinya di bawah semestinya, menurut pendapat yang lebih berwajah. Wa qala wala khiyar al-mushtari in ghubina fihi wa in wata al-ba'i' an-najisha li tafritil mushtari haitsu lam yata'ammal wa yas'al. Apa dikatakan? Bagi pembeli tidak mempunyai hak khiyar. Khiyar itu jual beli artinya dalam hal-hal bisa memilih. Jika tertipu karenanya, tuh kan sekarang di jual beli itu biasa kadang-kadang pakai apa namanya kertas bond, apa itu kwitansi itu kan, dibilang barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu kan mengkibiri konsumen, itu dalam agama haram hukumnya. Ya, haram. Ya kan ditulis di bawah itu kan yang sudah dibeli. Ya, macam-macam sekarang di supermarket tuh. Kalau dipegang jadi satu, kalau dipegang pecah ganti. Nah, itu ada juga. Ya. Hari ini kontan, besok boleh utang. Ada juga. Masalah. Ya. Bagi pembeli tidak mempunyai hak khiyar jika tertipu karenanya, sekalipun penjual telah mengadakan pembicaraan sebelumnya dengan najas itu, pelaku najas tadi apa? Nah itu menahan, bukan dia mau tapi ditahan supaya harganya lebih tinggi lagi untuk tuh bisa tidak menjadikan orang itu membeli. Nah terkadang sudah diiyakan, dibilang aku tak jadilah, kurang uang, itu parah lagi. Jadi punya orang tidak laku di situ dengan sebab dia itu. Karena gegabahnya sendiri, mengapa tidak mau berpikir lebih lanjut dan tak mau bertanya-tanya. Maka orang beli itulah bisanya sekarang apa, dilihat, diteliti baru dibeli, dilihat, diteliti baru beli ya. Wa madhu sil'ati liyurghaba fiha bil kidhbi kan najshi. Memuji-muji dagangan dengan cara bohong agar disenangi pembeli adalah seperti halnya najas tadi. Ya. Itu tidak dibenarkan juga tentang itu. Ini barang saya ini, corona ini, grup ini. Nah, tidak boleh. Ya. Tuh, semua orang sebelah tuh, walaupun mirip-mirip saya punya lebih bagus. Nah, tidak boleh. Itulah payah kita antara pedagang itu begitu. Ya. Kalau tak, apalagi tak mengaji sama sekali, udahlah. Ya, padahal ya masalah besar itu ya. Wa syartu tahrimi fil kulli ilmun nahyi hatta fin najshi wa sihhul bai'u ma'at tahrimi fi hadhil mawadhi'. Semua itu ihtikar, penimbun, menawar tawaran orang lain, najas tadi, ya, dihukumi haram jika dilakukan setelah tahu hukumnya. Ya, saya saja belinya, saya lebih tinggikan, tidak boleh itu ya, karena orang sudah menawar. Walaupun itu berupa najas, membeli dengan tambahan tadi, dalam pada jual beli yang haram ini adalah tapi tetap sah, tapi haram kelakuan itu. Nah, ada kalau ibarat kelakuan kita, ini musim hujan sekarang, ini hujan kan, malaman seharian hujan, ternyata di rumah orang di depan itu besar, kita wudhu kan, ya
Wuduknya sah tapi kerjaannya haram. Paham? Nah, tuh. Masjid dibilang ini tempat wudhu, kau mandikan tak boleh. Kalau di WC, itu WC ada tak WC itu buat mandi? WC masjid, tak ada kan? Nah, itu buang air besar. Ini mandi besar di masjid. Sesuai akadnya sah mandinya tapi haram perbuatannya. Ya, mirip tuh. Gimana? Ada yang mau tanya di situ? Ini akhir daripada bab tersebut itu ya. Yang selanjutnya, faslun fi khiyaril majlisi wasyarti wa khiyaril aibi. Pasal tentang khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Nah, ini ada jual beli juga ya. Apa nih maksudnya itu? Yathbutu khiyaru majlisin fi kulli bai'in hatta fir ribawi wasalmi wa kadha fi hibatin dzati thawabin alal mu'tamadi. Khiyar majlis hak pilih antara jadi jual beli atau tidak. Itu khiyar milih namanya. Selama berada dalam majlis akad, masih dalam tempat itu ya. Terdapat pada setiap jual beli, walaupun jual beli riba atau salam, pesanan salam itu, juga pada akad hibah, pemberian tanpa tanpa penguntungan, berimbalan menurut pendapat yang dipegangi itu. Ini macam-macam dalam hukum itu ya. Wa qala wa kharaja bi fi kulli bai'in ghairul bai'i kal ibra'i wal hibati bila thawabin wa syirkatin wa khiradin wa rahnin wa hiwalatin wa kitabatin wa ijaratin walau fi dhimmati au muqaddaratan bi muddatin fala khiyara fi jami'i dzalik li'annaha la tusamma bai'an. Wa qala tidak termasuk pada setiap jual beli, yaitu selain jual beli seperti misalnya akad ibra, pembebasan tanggungan harta, itu bukan jual beli. Hibah tak berimbalan ya, perserikatan khirat atau perserikatan khirat, gadaian, hewalah, kitabah, ijarah, sewaan, sekalipun masih dalam tanggungan maupun dibatasi pada masa tertentu, untuk akad-akad ini semua tidak ada khiyar memilih tadi karena tidak termasuk jual beli. Jadi khiyar tadi hak untuk memilih apakah jadi atau tidak. Nah, ini tak ada sama kita orang jual beli sekarang. Belilah, jual-jualah. Tak ada yang bilang aku beli, aku jual. Tak ada cerita ini di pasar. Ya, paling-paling orang-orang tua dulu kita, ya aku beli ya, jual. Nah, itu. Sekarang mana ada itu ya. Orang heran betul begitu ya. Wa qala wa saqata khiyaru man ikhtara luzuma al bai'i min ba'i'in wa mushtarin ka ay yaqula ikhtarna luzumahu aw ajzanahu fayasqutu khiyaruhuma. Habislah khiyar antara jual atau membeli tadi. Orang yang memilih agar jual beli dijadikan, baik itu penjual atau pembeli, misalnya mereka berdua berkata, baiklah kita jadikan jual beli ini, atau bisa jadilah kita, maka khiyar mereka telah habis. Karena itu tak ada pilihan lagi. Nah, tuh. Kita beda lah ya. Beli-beli, jual-jual lah. Apalagi orang non-muslim tak sah jual beli itu. Cuman kalau pergi supermarket cuma ada bai' mu'atat, beli bandrol, tertulis sudahlah bandrol itu dah. Tidak bisa beli toke ya, tidak boleh. Jualnya tidak ada. Ya. Ya, tuh. Apalagi benda yang haram jual beli. Jelas ya tak?
Au min ahadihima ka ayyakula ikhtartu luzumahu fayasqut khiyaruhu wa yabqa khiyarul akhar walau mushtariyan. Waqala atau bisa pula khiyar habis pada salah satu pihak. Khiyar tadi ya antara beli atau tidak. Sebagaimana berkata, baiklah kujadikan, dibilang. Jadi maka khiyarnya habis. Le sedang untuk pihak lain masih ada sekalipun dia pembeli. Nih maka juga Umar Khattab dulu kalau orang tato akad jual disebatnya. Zaman Umar Khattab tuh kalau kau tahu jual beli dikasih sebatnya. Itu tentang masalah. Kalau kita mana layak menyebat pembeli, bagaimana nyebat supaya dapat untung banyak Kalau Sidina Umar ini disebat tuh penjual, artinya betul-betul dideranya. Tahu dah hukumnya dijual beli ini. Sekarang mana tahu dia. Tai apa namanya? Tai walletnya dijualnya, tai dijualnya. Jual tai kau sajalah. Gimana jual najis mosah ya? Wasaqata khiyaru kullin minhuma bifurqati badanin minhuma aw min ahadihima walau nasiyan aw jahilan an majlisil aqdi urfan. Khiyar tadi antara beli atau tidak ya. Dua pihak habis dengan sebab kedua-duanya atau salah satu di antaranya pembeli dan penjual itu memisahkan diri dari tempat akad sejauh penilaian adat urf dianggap sebagai berpisah walaupun karena lupa atau belum tahu hukumnya. Kita jual beli di sini, yang satu keluar sana, sebentar ya saya keluar dulu, tak bisa lagi. Dia bisa jual ke tempat lain. Tuh. Makanya mesti yadan biyadin itu tangan aku beli, aku jual. Aku tengok di Padang itu. Padang itu orang jual sapi. Ya pakai kain cuma dia. Jadi, aku enggak tahu apa cerita itu. Ya, ada kan? Sumatera Barat ya. Apalagi dekat Haraya ini ada yang dia masing-masing datang apa nama itu? Ya itu, yang tukang lelang itu kan. Nanti datang satu, Mas, ditutupnya dengan kain dikit, tangannya begini. Oke, dia. Tadi ada ngomong, ada istilah apa? Nah, ya itu kan ada ya. Kalau punya Cina itu kan hitung cempua, tek. Nah, ada itu kan kita kepandaian orang ada juga kan. Nah, ada istilahnya itu kan ada. Nah itu tadi dia kan di satu majelis, tidak jauh dulu di situ, tap jadi sudah, tidak boleh keluar. Sudah kalau sudah jadi, silakan mau keluar. Ada. Nah, Allah. Kenapa? Dingin sejuk nih. Nah. Allah. Fama ya'udduhu an-nasu furqatan la yalzamu bihi al-aqdu wa ma la fala. Maka apa yang oleh orang-orang dianggapnya sebagai berpisah, wajiblah akad kembali, dan yang tidak maka tidak wajib akad kembali. Di pas kejadian keluar tadi udah lepas, datang akad lagi dia kalau tak ada orang lain. Tapi kalau orang lain ada akad dulu, tunggu kau, kecuali orang itu pula dia tak jadi. Nah, itu baru kita masuk lagi. Nah, ini tak ada pelajaran kita begini ya. Hari-hari tak ada itulah. Wa qala fa in kana fi darin saghiratin fal furqatu bi ay yakhruja ahaduhuma minha aw fi kabiratin fa bi an yantaqila ahaduhuma ila baitin min buyutiha aw fi sahra'a aw fi suqin fa bi ay walliya ahaduhuma dhahrahu wa yamshiya qalilan wa in sam'al khitabah. Apabila penjual pembeli berada dalam suatu kamar kecil, bukan WC ya, nah, ini.
maka dianggap telah berpisah dengan salah satunya kecuali dari kamar itu. Bukan WC ya. Kalau di dalam rumah besar, maka dengan salah satunya berpindah ke bilik lain, dan kalau di halaman bebas atau di pasar, maka dengan salah satunya berbalik hadapan dan berjalan sedikit sekalipun masih mendengar omongannya. Begitu ya. Nah, fayabqa khiyarul majlisi ma lam yatafarraqa walau tala maksuhuma fi mahallin wa in balagha sinina aw tamashaya manazila. Maka khiyar majlis masih tetap ada selagi belum berpisah, sekalipun telah lama mereka berdua tinggal diam di suatu tempat, sekalipun telah bertahun-tahun, dan sekalipun berjalan-jalan berdua ke sana kemari. Tuh. Makanya tadi subuh kan dibaca tuh hadis Rasulullah tuh, at-tajirus saduq at-tajirus saduqul amin, orang pedagang yang jujur, ya kan? Pedagang yang jujur, apalagi itu? Nah, ya yang benar, yang jujur, nanti dibangkitkan karena ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah, bersama nabi, was-siddiqin dan pada syuhada. Itulah tadi. Ya, ini tinggal kejujuran kita saja lagi ya. Wala yasqutu bi mauti ahadihima fayantakhilul khiyaru lil warithi al mutaahhil. Dan khiyar majlis tidak habis lantaran penjual atau pembeli meninggal dunia, tapi khiyarnya berpindah kepada ahli waris yang bersangkutan. Nah, kita sekarang lebih mantap lagi, ada namanya badan bursa efek bursa apa namanya itu ya, saham. Nah itu tuh, ada kan Jakarta, Surabaya, ya kan, itu efek. Nah itu kalau meninggal bapak yang itu digantikan oleh sang waris lagi anaknya. Ada kan bursa ya, efek Jakarta kan, ada tak? Dia punya saham sekian, kan bahasa Indonesia saham, sudah bahasa Arab asal saham dia bisa aja mungkin beli hari ini kan 18.000, tahu-tahu sebulan akan datang jadi 21, tetap untung itu, bukan riba, tidak, karena jual saham dengan sesuai dengan harga. Nah itulah banyak orang currency itu money changer namanya ya, Inggrisnya sarraf, perubahan uang, valuta asing. Nah kita jual sekarang ini mungkin $1 itu 16.500, atau besok kita kan beli cuma 15. Nah jual lagi, tengok ke pasaran, jual lagi. Nah itu tadi orang pandai itu, guru pialang biasanya, ahli itu ya, sebentar saja bisa untung ya dengan jalan, tapi modalnya itu besar. Paham tak? Nah itu ada yang cepat kaya jujur, ada yang kaya juga tak jujur. Ya itulah orang-orang yang cepat naik itu kadang-kadang di situ. Ya tapi tengoklah masalah itu dan ini kita tidak tahu. Yang penting itu haknya dia. Tidak usah kita curiga atas beda untuk mengatakan itu ini. Apalagi kita bilang tuh orang punya ilmu pesugihan, tidak usah cakap. Iya, kalau kau kasihnya sebantal duit kau terimalah. Ya, apalagi saya tilam ya. Ya. Salah masing-masing. Itu ya. Wa qala wa hulifa nafi furqatin aw faskhin qablaha, ay qabla al-furqati bi an jaa ma'an wadda'a ahaduhuma furqatan wa ankaraha al-akhar liyafsakha aw ittafaqa 'alaiha wadda'a ahaduhuma faskhan qablaha wa ankaraha al-akhar bayusaddaqun nafi limuwafaqatihi lil asli. Orang yang mengatakan tidak berpisah atau akad tidak fasakh, tidak rusak ya, sebelum berpisah diambil sumpahnya, sebagaimana dua belah pihak datang bersama-sama mengadu dan yang satu mendakwa bahwa telah berpisah dengan maksud agar akad menjadi fasakh, rusak,
sedang yang lain mengingkarinya. Tidak dibilang. Atau keduanya sepakat bahwa telah berpisah, lalu salah satunya mendakwa bahwa akad telah fasakh, hancur tadi sebelum berpisah, dan yang lain mengingkari. Untuk itu maka yang mengatakan tidak berpisah dan tidak fasakh bisa dibenarkan dengan sumpahnya, karena perkataannya yang sesuai dengan asal permasalahan. Karena belum ada jual beli, ada khiyarnya. Yang khiyar itu artinya kita membeli sesuatu apakah jadi atau tidak. Yang satu bilang jadi, yang satu tidak. Nah, kadang bisa oke dua-duanya, bisa oke dua-duanya, bisa oke separuh dan separuh tidak. Silakan. Yang mana oke dia bayar. Nah, itu kan enak tuh kalau tahu hukumnya. Ini jual beli ya. Kenapa tuh? Ada yang mau tanya di situ? Wa qala wa yajuzu lahuma ailil aqidaini syartu khiyarin lahuma aw li ahadihima fi kulli bai'in fihi khiyaru majlisin illa fima yu'taqu fihi al mabi'u fala yajuzu syartuhu li mushtarin lil munafati. Bagi dua belah pihak diperbolehkan mengikat syarat tetapnya khiyar beli tadi atau tidak ya. Untuk kedua belah pihak atau salah satunya pada setiap jual beli yang ada khiyar majlisnya, kecuali jual beli sesuatu yang kemudian sedianya dimerdekakan, misalnya membeli budak yang itu adalah ayahnya sendiri itu budak ya. Maka di sini tidak dibenarkan mempersyaratkan adanya khiyar untuk pembeli, karena menyebabkan terjadinya dua hal yang saling mentiadakan, bertentangan. Bapak anak itu tak boleh dipisah, mak anak tak boleh dipisah. Kalau beli dua-duanya, kalau pisah ya lepaskan kedua-duanya. Itu begitu masalah. Itu biasa ada budak dalam peperangan dulu ya. Wa fi ribawiyin wa salmin fala yajuzu syartuhu fihi ma li ahadin lishtiratil qabdi fihi ma fil majlis. Dan kecuali pada jual beli riba dan salam. Riba dan salam itu bukan salam itu pesanan. Salam itu barang pesanan. Nah, kau ongkir mungkin apa di HP itu Lazada ada apa nama itu? COD apa ya? Nah, itu kan pesan. Ada nanti bayar di tempat, ada bayar duluan ya. Nah, ada nih, kirim. Nah, tadi juga tidak ada dulu tuh masalah barang pesanan tuh. Yang penting ya keamanan barang tersebut itu dan kejujuran yang menjual sesuai dengan yang dikatakan itu. Ya, kalau tidak boleh dibalikkan ke masa itu kan. Nah, sekarang mudah begitu ya. Kalau memang mudah kenapa susah-susah badan? Ya beli saya di rumah, datang dia ketok pintu ya. Nah, ongkir, hari ini tak ada ongkir ya, ongkos kirim ya. Nah, enak sekarang. Nah, apa lagi? Ya. Jadi kalau pengajian itu bisa diterapkan. Yang mengaji juga bisa di rumah, malas kan? Asal ngaji, ini di rumah tidur, lain pula ini kok di HP itu kan? Apa salah dengarkan, buka kitab, kalau memang tak mau juga. Iya tak? Itu. Tapi kalau ijazatannya datanglah bagus, mengijazahkan ya, supaya nak jelas ijazah yang diberikan itu ya. Dan kecuali pada jual beli riba dan salam. Nah, salam tadi ya. Salam tadi adalah pesanan. Untuk dua hal ini tidak boleh mensyaratkan adanya khiyar bagi salah satunya. Riba, tak boleh khiyar beli atau tidak. Memilih dia beli atau tidak. Karena asal riba itu haram hukumnya. Ya. Pesanan jadi tidak bisa. Pesanan jadi tidak bisa, udah dipesan ya, apa nih istilah itu, dikeranjangin ya. Nah, aku pernah aku suruh budak kirimkan. Kayaknya kitab saja karena mudah datang 3 hari datang. Ini fulusnya ada ya. Allahu Akbar. Kalau pesan tak bisa ya, tak bisa dibatalkan karena sudah
pesan, kecuali ada aib. Nah, aib itu ada celah, boleh dibalikkan. Nah, itu kan beda. Tapi harga tetap. Nah, tinggal berarti ya. Dan kecuali pada jual beli riba dan salam, untuk dua hal ini tidak boleh mensyaratkan adanya khiyar bagi salah satunya, lihat jadi atau tidak ya. Disyaratkannya penerimaan ma'qud alaih yang dipesan itu pada majlis akad yang dua ini. Nah, wa qala salasata ayamin fa aqalla bi khilafi ma law atlaqa aw aktsara min salasati ayamin. Khiyar, beli atau tidak tadi, syarat itu paling lama adalah 3 hari terhitung sejak dipersyaratkannya. Jadi ingat tuh, yang khiyar ini milih ini itu yang benda itu tetap. Tidak bisa beli telur syarat 3 hari. Jangan-jangan telur itu pecah, busuk, atau 3 hari beli semangka, tak boleh, karena cepat rusak. Ya, paham tuh? Nah, beli kitab, boleh tuh, saya beli nih. Saya kalau ada aib, atau ada kalau ada anu, saya pilih nih, saya tidak akan kembalikan. Kamu bisa tuh? Nah, itu tadi. Kenapa? Ada yang mau tanya? Nah, bacakan loh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perempuan yang hamil 4 bulan terus keguguran, apakah janinnya boleh dikafarkan? Sekurang-kurangnya hamil bisa sempurna keluar anak itu 6 bulan. Ya. 9 bulan 10 hari, paling lama hamil 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi kalau di 4 bulan itu baru ditiupkan rohnya. Ya, berarti sudah bergerak mulai dia. Tapi belum sempurna, 6 bulan sudah sempurna. 4 bulan itu maka ditulislah itu 4 hal, dia bikat birizkihi, rezekinya, ajali usianya, amali perbuatannya, ya, kemudian sengsara atau bahagia, itu maktub 4. Jadi kalau gugur di bawah 4 bulan itu tidak apa-apa. Tidak mesti dimandikan, bersihkan saja. Kalau perlu kain putih, tanam dalam-dalam. Tidak ada sembayangkan, apalagi kasih lampu. Ini orang gugur kasih lampu, menambah biaya. 2 dikasih bunga, itu tak boleh. Ya, itu haram sebetulnya. Orang lahir itu kan kadang-kadang depan rumah itu kan ada kan, itu kan buninya itu kadang malahan apa namanya? Arinya deh. Nah, tidak boleh. Tidak, ya dikasih ke depan apa lagi itu pipa ke atas, ya untuk bernapas. Idak-idak aja kelakuan. Nah, jadi 4 bulan itu cuma bersihkan udah, bungkus, tanam dalam-dalam, dah, ya. Dah mesti di kuburan umum tidak. Kalau tanah di depan rumah kamu ada, bagus silakan tanam. Macam apa? Macam siapa tuh buni itu, ya. Kata orang, Ustaz, nanti salah-salah Ustaz tanam buni itu dekat pohon mangga, macam buni buah mangganya. Idak-idak aja kau ini. Ya. Inilah ya, itu saja. Ya, 6 bulan, itu beda. Kalau 6 bulan dia komplit tuh. Kalau dia keluar ya atau tidak, apakah hidup mati, itu mesti 4 syarat. 4 fardu kifayahnya. Mandikan, kafani, salati, kuburkan. Kalau 4 bulan tidak. Ya, kalau 3 bulan keguguran namanya riskan. Jadi kalau kau kawin nanti bini kau hamil 3 bulan, yang banyak jalan-jalan terus keguguran nanti. Kan banyak tuh usia itu. Berapa orang bilang 12 minggu apa? Karena sebulan tuh 4 minggu. Nah, ya. Bertanya tuh di agama. Itu saja. Nah, ada lagi nih yang bertanya, yang menghamili nih. Ya, ini tukang hamili semua nih ada nih. Allah. Ya. Orang kan sibuk kadang-kadang, dimandikan dah lah, bersihkan, siram, dah kasih kapan tanam. Kapan bukan kapan macam sembahyang, udah lah, kain putih sekitar udah. Ya, atau kain kasal. Dah lah cukup ya. Jangan dikasih tanda, dah. Macam apa tadi? Kalau masyama itu artinya ari ya. Itu coba di rumah orang kan
kalau ini ada lahir budak kecil ni lah, berarti itu diisi tanam. Itu bahaya. Ilmu-ilmu tidak nanti diambilnya itu. Nah, makanya tak usah lempar di parit. Lempar parit ketemu orang bikin sate. Mana tahu ya. Ini ada juga orang bengak ya lah. Jelas. Ya. Wal milku bil mabi'i, ya, itu ya. Belum ya. Fa in zada 'alaiha lam yasih al-'aqdu min hini syarti lil khiyari sawa'un asyurita bil 'aqdi am fi majlisihi. Khiyar syarat itu paling lama ada 3 hari terhitung sejak dipersyaratkannya. Baik dipersyaratkan suatu akad atau di majlis akad. Lain halnya jika disebutkan secara mutlak tidak menjelaskan berapa lama atau disebutkan lebih dari 3 hari, maka bila lebih dari 3 hari akadnya tidak sah. Jadi keliru kalau kita ada nota ya namanya. Ada nota ya pembelian kan. Jadi kalau rusak sudah dibeli tak bisa tukar, ada itu tidak boleh sebetulnya ya. Nah, ada lagi penyakit lagi di toko-toko tuh. Ada nota kosong. Nanti tangannya di bawah tuh. Nanti yang punya toko, nanti anak buah orang tuh ngisi tuh. Nah, itu maling banyak tuh. Bukan yang punya toko. Bilang toko jangan kau tangannya jangan kau cap. Kadang-kadang tak pegawai entah apa tuh beli. Ya tak? Pak, nih harganya berapa? Mungkin 100 juta kan semuanya cap. Bapak tangannya saya 100 juta. Tapi tidak tulis itu. Nanti dia ngisi tuh. Kau hati-hati. 100 juta itu bisa 1 miliar nanti. Haram yang begitu. Nah, itu tidak boleh. Paham? Jadi betul-betul dituliskan satu persatu. Kalau perlu angkanya 1.000 rupiah, tulis dalam kurung 1.000. Nah, jangan tulis 1.000, tambahnya 01. Tuh. Orang dulu lebih hati-hati tersebut itu. Karena jelas ada masalah penjual dan pembeli. Yang takut orang ketiga tuh. Ya, berdosa besar kita. Hancur uang negara nanti kan punya proyek ya. Nah, tuh. Padahal cuma 200 juta, bilang 2 miliar enggak? Ada 16 tuh pasir, 16 tuh jembatan. Nah, jadi si jembatan Siratul Mustaqim belum dilewati sudah hancur. Allahu Akbar. Jelas itu. Nanti kau mana cari pemborong kau. Hati-hati kau jadi pemborong nanti. Jangan pemborong-pembohong kata orang. Ya. Hati. Itu kau makan anak bini itu semua nanti lah jadi apa anak bini kau? Makan yang haram itu. Allahu Akbar. Adzan deh. Kop dulu ya. Diingatkan tuh mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu Allahumma salli umurana Allahumma salli salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.